Lebaran atau hari raya adalah hari atau saat dimana kita sudah memperoleh makom itu, makom takwa. Terus apakah makom takwa itu hanya diperoleh dari berpuasa? Tentu saja tidak. Jadi puasa itu salah satu treatment agar kita bisa memperoleh atau mencapai atau menduduki makom takwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Ma'rifat. Pagi ini edisi Lebaran. Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, kini saatnya kita meraih atau memperoleh hari kemenangan. Sebelumnya kami segenap kru dari Combri Ma'rifat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berbicara tentang Lebaran, ini kita akan mencoba membahas Lebaran itu secara hakikat. Lebaran atau hari raya atau hari kesucian, setelah sebulan penuh kita menjalankan puasa. Jadi ini kita urutkan dari awal bahwa tujuan daripada puasa atau tujuan daripada kita diwajibkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar supaya bertakwa, supaya kamu bertakwa, kan seperti itu ya kata Al-Quran. Nah, jadi secara hakikat Lebaran atau hari raya adalah hari atau saat dimana kita sudah memperoleh makom itu, makom takwa. Terus apakah makom takwa itu hanya diperoleh dari berpuasa? Tentu saja tidak. Jadi puasa itu salah satu treatment agar kita bisa memperoleh atau mencapai atau menduduki makom takwa tersebut. Kemudian takwa itu apa sih? Sering kita bahas bahwa takwa itu adalah kondisi atau keadaan di mana seorang hamba itu sudah bisa beserta dengan Tuhan. Makom beserta dengan Tuhan, itulah yang dinamakan takwa. Jadi ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, kemudian takwa itu belum kita peroleh, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Entah itu rukun syaratnya atau apalah. Intinya proses kita berpuasa itu ada yang salah. Karena mestinya ending atau hasil akhir daripada puasa adalah mencapai makom itu, mencapai makom takwa. Itu sebagaimana Al-Quran yang mungkin sebagian besar dari kita itu sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi esensi atau tujuan daripada puasa adalah memperoleh makom takwa. Itulah hari raya yang sesungguhnya, Lebaran yang sesungguhnya, Idul Fitri yang sesungguhnya adalah itu. Nah, karena puasa itu salah satu ya, jadi bukan terus kita ketika berpuasa terus nanti endingnya atau hasil akhirnya itu
kemudian kita memperoleh makom ketakwaan, itu tidak. Karena kan banyak itu di dalam Al-Quran dijelaskan, la'alakum tatakun, la'alakum tatakun, la'alakum tatakun. Pokoknya sesuatu yang ada hasil akhir lah. Hasil akhir itu berupa takwa. Itu kan bukan hanya puasa. Nah, kesemuanya itu mestinya kita jalankan atau kita kita kerjakan, sehingga makom ketakwaan itu nantinya akan bisa kita peroleh. Berarti makom takwa itulah yang mestinya kita dapatkan ketika hari Lebaran ini, sehingga yang kita rayakan dengan gegap gempita, dengan pokoknya banyak hal lah, pakai baju baru, kemudian membunyikan mercon atau kembang api dan lain sebagainya, itu sebagai ungkapan syukur karena kita telah bisa berhampir dengan Tuhan. Nah, kemudian kira-kira saja, mungkinkah makom ketakwaan itu kita peroleh tanpa adanya seorang pembimbing atau seorang penunjuk jalan, atau dengan mentor lah, tanpa seorang mentor yang sudah berpengalaman di bidang itu kan mustahil. Untuk bekerja, untuk berbisnis saja kita membutuhkan mentor, apalagi ini sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yakni makom yang lebih tinggi daripada sekedar kaya, sekedar sukses dan lain sebagainya. Tetapi ini kondisi yang luar biasa. Mengapa? Karena orang yang sudah bertakwa, orang yang sudah bisa berhampir dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah tidak memerlukan lagi itu semua. Ia sudah tidak perlu lagi kaya karena ia sudah beserta yang maha kaya. Ia sudah tidak perlu lagi pintar karena ia sudah berhampir atau sudah beserta yang maha pintar, dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu maha segalanya ya. Jadi ketika kita sudah berhampir dengan Dia, kita sudah tidak memerlukan lagi lain-lain. Ini ibaratnya gini, kita ini mengikuti seorang anak lah. Seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya, yang sudah beserta dengan orang yang kaya, karena bapak ibunya kaya, maka secara otomatis ia pun akan menikmati fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya. Begitu juga dengan manusia, ketika ia sudah bisa berhampir dengan Tuhan, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha bijaksana, yang maha Rahman Rahim dan segalanya, maka hal-hal yang remeh-remeh itu sudah tidak lagi kita sudah tidak menjadi prioritas, seperti itu kira-kira. Jadi itulah pentingnya hakikat ya. Jadi dalam segala hal, dalam ibadah, dalam apapun lah, hakikat itu penting, karena hakikat itu esensi. Nah, kembali tadi tentang mentor. Kemudian mentor itu siapa sih yang mestinya kita jadikan mentor untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa memperoleh makom ketakwaan, agar kita bisa berhampir dengan Tuhan? Pastinya orang tersebut harus sudah berpengalaman. Orang tersebut pastinya sudah beserta juga. Jadi tidak asal mengambil guru, tidak asal mengambil mentor, tidak asal baca buku. Karena buku atau kitab itu bagian daripada petunjuk. Nah, ketika kita sudah beserta orang yang paham dengan petunjuk itu, buku itu sudah tidak diperlukan lagi, karena ada orang yang menunjukkan jalan secara langsung. Ibaratnya gini, kita berobat ke dokter,
kemudian dokter itu memberikan obat misalnya sirup misalnya yang ada kemasannya. Di dalam kemasan itu kan biasanya tertulis ya di obat ini diminum 3 kali sehari misalnya. Nah, ketika yang memberikan obat itu adalah seorang dokter dan dokter itu mengatakan obat ini kamu minum obat ini 3 kali sehari misalnya, apakah kita masih perlu membaca petunjuk penggunaan? Kan itu sudah tidak penting lagi. Jadi mentor itu atau seorang guru atau yang di dalam tasawuf disebut sebagai wali yang mursyida, itu kedudukannya lebih tinggi daripada kitab, lebih tinggi daripada, mohon maaf ya, daripada Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu petunjuk tertulis, sementara seorang guru, seorang mursyid, seorang mentor itu memberikan petunjuk secara langsung. Jadi tanpa membaca pun, ketika kita melakukan apa yang dikatakan oleh seorang mentor atau beliau guru wali yang mursyida, itu endingnya sama. Kemudian kira-kira lebih penting mentor atau lebih penting kitab atau petunjuk lah, petunjuk manual? Kita mempunyai petunjuk misalnya, mempunyai kitab, mempunyai buku, itu kalau tanpa seorang guru, tanpa seorang mentor yang berpengalaman, itu justru nanti akan istilahnya karena buku atau petunjuk itu kan biasanya ketika kita membacanya itu kan kita cocokkan dengan ini. Nah, itulah yang menimbulkan multi tafsir, banyak tafsir, sehingga untuk memperoleh makom ketakwaan atau memperoleh hari kemenangan lah, karena ini momennya momen lebaran ya, itu yang mutlak diperlukan adalah guru wali yang mursyida. Itu banyak diterangkan di dalam Al-Quran ya. Kalau dulu disebut rasul, kalau saat ini disebut sebagai ulil amri minkum atau orang yang dikuasakan atas kamu, atau rasulun min anfusikum, atau di dalam surat Al-Kahfi itu disebut sebagai wali yang mursyida. Makanya untuk mencapai makom takwa, untuk mencapai makom kemenangan, yang mutlak diperlukan adalah guru wali yang mursyida. Kira-kira itu untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kawan-kawan kami yang muslim. Semoga Lebaran ini menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih bisa muhasabah atau introspeksi diri untuk kebaikan, untuk kemajuan kita di hari-hari berikutnya. Dan akhirnya ini tentang praktek Thorekoh Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi kawan-kawan nantinya yang ingin menemukan guru, ingin menemukan mentor, ingin menemukan mursyid, nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wadidaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.